Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya Fahrul dari Inspektorat 2. Di sini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana kita melakukan penanganan resiko yang ada di lingkungan Badan POM. Nah, berkaitan dengan penanganan resiko, Bapak Ibu sekalian perlu tahu tujuan penanganan resiko yang pertama. Yang pertama adalah kita harus menyediakan rencana tindak pengendalian dan sumber daya untuk memitigasi resiko. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi pilihan tindakannya untuk dapat mengendalikan resiko dan menurunkan tingkat resikonya seperti apa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu memperkecil kerugian dan keparahan apabila suatu resiko terjadi dalam batas selera resiko Badan POM. Dan yang keempat adalah melaksanakan penanganan resiko terpilih untuk proses mitigasi resiko dan menuangkan dalam rencana tindak pengendalian. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana ruang lingkup dari proses penanganan resiko ini. Yang pertama adalah kita harus menetapkan tata cara dan tindak lanjut penanganan resikonya, bagaimana nanti dari rencana tindak pengendalian itu, kemudian mencakup seluruh aktivitas penyusunan rencana tindak pengendalian serta pelaksanaannya. Pelaksanaan di sini kita penting untuk lakukan, Bapak Ibu sekalian, karena tanggung jawabnya ada pada unit pemilik resiko, yaitu dari tim penyelenggara manajemen resiko harus melakukan penilaian resiko dan memilih rencana tindak pengendalian yang tepat, supaya hasilnya bisa dirasakan dan itu betul-betul efektif. Nah, penanganan resiko, Bapak Ibu sekalian, yang akan ditanggung oleh organisasi harus sesuai dengan besaran toleransi resikonya. Nah, yang telah dituangkan dalam, tentu kita harus punya batas waktu yang jelas, timeline-nya harus tepat, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, rencana penanganan resiko merupakan penjelasan rinci dan terdokumentasi dari strategi perlakuan resiko yang dipilih. Nah, informasi yang Bapak Ibu cantumkan harus tepat pada rencana tindakan pengendalian dan itu merupakan suatu bentuk RTP resiko untuk dapat Bapak Ibu mintakan persetujuan kepada kepala unit pemilik resiko. Dalam hal ini adalah kepala unit kerjanya. Bapak Ibu sekalian, alternatif respon resiko dalam manajemen resiko itu punya dua prinsip tindakan pengendalian. Yang pertama adalah menangani kemungkinan resiko, yang berarti mencegah terjadinya resiko dengan menangani penyebab resiko dan pemicu timbulnya resiko, sehingga kemungkinan timbulnya resiko menjadi rendah. Kemudian yang kedua adalah menangani dampak resiko, yang artinya adalah itu mengantisipasi apa yang harus dilakukan bila resiko tersebut terjadi guna memperkecil dampak. Adapun alternatifnya untuk menangani resiko ada 4. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menghindari resiko, avoid resikonya, yaitu dengan menangani resiko mengubah menghilangkan sasaran dan atau kegiatan untuk menghilangkan resiko tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu reduksi resikonya, kurangi level kemungkinan, level dampak atau keduanya. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu alihkan, sharing beban resikonya. Penanganan resiko ini yaitu dengan memindahkan sebagian atau seluruh resiko, baik penyebab atau dampaknya kepada entitas lainnya. Yang keempat, terima risiko tersebut. Artinya tidak melakukan tindakan apapun terhadap resiko tersebut. Atau Bapak Ibu mempertahankan resiko pada tingkat yang sekarang. Berarti Bapak Ibu merasa bahwa resiko yang saat ini itu masih dalam batas toleransi resiko. Bapak Ibu sekalian, kita perlu pahami bersama bahwa ada dasar pertimbangan memilih alternatif respon resiko. Yang pertama adalah kemampuan sumber daya, kemampuan dan kecukupan sumber daya untuk mengeksekusi penanganan resiko seperti apa. Kemudian yang kedua adalah cost and benefit, biaya yang tinggi untuk menangani suatu resiko dengan level resiko tinggi ataupun sangat tinggi, itu mempunyai karakteristik tidak fleksibel dan sulit menghasilkan resiko residual yang berkurang signifikan. Mungkin hal itu masih dapat diterima apabila memberikan manfaat yang besar dari biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah toleransi resikonya. Nah, tingkat eksposur resiko residual harus masuk dalam toleransi resiko unit pemilik resikonya. Kemudian yang keempat adalah memberikan hasil terbaik atau dampak resiko paling minim. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkahnya dalam menangani resiko, yang pertama Bapak Ibu harus lakukan berdasarkan opsi penanganan yang ada, kemudian susun rencana aksinya. Kemudian rencana tindakan pengendalian tadi itu bukan merupakan pengendalian yang sudah dilaksanakan, namun Bapak Ibu harus melakukan penetapan rencana tindakan pengendalian yang baru yang mempertimbangkan biaya dan manfaat serta nilai tambah bagi organisasi. RTP sendiri itu harus memuat informasi kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi yang sudah dipilih, kemudian target output, jadwalnya,
penanggung jawab serta penanganan resikonya seperti apa. Kemudian, pelaksanaan RTP sendiri dituangkan dalam tabel manajemen resiko serta capaian target output kegiatan tersebut. Setelah kegiatan penanganan resiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat resiko tersisa. Resiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan penanganan resiko dari kami. Saya rasa Bapak Ibu bisa melaksanakan penanganan resiko dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.